Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips dan triks agar jualan di Shopee itu bisa mendapatkan orderan pertama atau pecah telur, teman-teman. Ini adalah tips yang sangat powerful, teman-teman. Jadi kalian jangan sampai untuk skip videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Jadi jualan di Shopee itu kita ada trik dan tips agar pembeli mau melirik produk kita dan kemudian order di toko kita, teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa tips untuk teman-teman supaya teman-teman yang belum laku berjualan di Shopee atau belum mendapatkan penjualan bisa cepat mendapatkan penjualan dan pecah telur mendapatkan orderan pertamanya di Shopee, teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja ya, teman-teman, ke tips yang pertama, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus verifikasi dulu toko kalian untuk daftar KTP, foto KTP dan foto teman-teman sedang megang KTP, kemudian verifikasi email kalian. Kenapa harus daftar KTP dan verifikasi email untuk ke Shopee kalian? Itu adalah supaya teman-teman mendapatkan kelebihan, yaitu dengan mendapatkan keuntungan bisa masuk ke program gratis ongkirnya Shopee, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, nih ada gratis ongkir ekstra. Gratis ongkir ekstra ini adalah toko-toko yang sudah verifikasi KTP dan sudah mendapatkan verifikasi emailnya tersebut. Jadi dengan adanya gratis ongkir ini, pembeli akan lebih senang dan akan lebih tertarik untuk belanja di toko teman-teman, di toko kalian gitu. Coba kita sebagai sebagai pembeli ini misalnya, kita mau beli di Shopee, teman-teman. Berapapun harga produknya, meskipun murah, apalagi barang murah, kemudian saat kita order, ternyata tokonya nggak gratis ongkir. Nah, kita kan suka mikir-mikir lagi, wah ini nggak gratis ongkir nih. Lah, kita cari lagi aja produk yang lain. Nah, kan meskipun produk kita udah bagus, harganya udah terjangkau atau murah, tapi kalau misalkan toko kita nggak ada gratis ongkirnya, orang yang mau beli juga jadi mikir lagi gitu kan, teman-teman. Jadi di sini pentingnya kita untuk verifikasi KTP kita dan verifikasi email untuk toko kita supaya toko kita bisa mengikuti program gratis ongkir dari Shopee, teman-teman. Dan ada lagi kelebihannya, teman-teman, kalau misalkan kita udah daftar KTP dan verifikasi email, yaitu dengan kita daftar KTP dan verifikasi email, kita bisa upload produk menjadi 2000 produk, teman-teman. Itu adalah keuntungan banget untuk para dropshipper, teman-teman, karena kalau misalkan sebelum upload foto KTP, toko kita hanya dibatasi untuk upload 100 produk aja, teman-teman. Jadi nggak bisa lebih dari 100 produk, teman-teman. Oke, tadi tips yang pertama adalah kita daftar KTP supaya kita bisa mendapatkan fitur-fitur menarik dari Shopee, misalnya seperti gratis ongkir, teman-teman. Jadi toko kita akan lebih menarik, oke? Nah, selanjutnya kita misalkan lihat di toko yang lain ya, yaitu selanjutnya supaya toko kita menarik dan bisa mendapatkan orderan pertama kita, voucher agar kita mendapatkan orderan pertama atau pecah telur, teman-teman. Nah, kita harus membuat voucher ikuti toko, teman-teman. Voucher ikuti toko atau promo-promo toko lainnya, teman-teman. Voucher diskon, voucher ikuti toko. Nah, untuk toko ini nggak ada ya, karena ini toko udah besar ya, udah gede tokonya. Nah, untuk toko-toko yang masih baru seperti kita yang baru berjualan, supaya toko kita menarik, kita harus membuat voucher toko, teman-teman. Nah, harus ada voucher ikuti toko, voucher toko, kita harus daftarin, teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya voucher-voucher tersebut, pembeli akan menjadi tertarik dengan produk kita. Nah, misalnya ini kan ada voucher diskon 50%. Jadi kalau misalkan ada orang yang beli, nanti dia akan, wah ini di toko ini ada voucher diskon nih, teman-teman. Wah, mereka kan otomatis jadi lebih tertarik ke toko kita, teman-teman. Jadi di sini penting banget untuk teman-teman semua membuat voucher ikuti toko, voucher diskon, karena dengan adanya hal-hal seperti itu pembeli menjadi lebih tertarik dan lebih merasa senang gitu ke saat belanja. Kenapa senang? Karena mereka mendapatkan voucher cashback atau diskon dari toko kalian ya. Jadi dengan adanya voucher-voucher tersebut akan mempermudah toko kalian mendapatkan orderan pertama
atau pecah telur teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya agar teman-teman semua bisa lebih cepat untuk pecah telur atau mendapatkan orderan pertama, yaitu dengan membuat harga coret teman-teman atau harga diskon gitu. Nah, di sini kan toko-toko yang udah gede ini, mereka udah lama jualan, mereka pasti memakai harga coret atau diskon tersebut teman-teman. Nah, ini misalnya kita ambil lihat yang ini aja ya. Nah, teman-teman. Nah, ini harga coret teman-teman. Ini kan ada harga coretnya, ada diskonnya. Di sini kan tertulis ya, dia upload dengan harga 70.000, tapi dia kemudian mencoret harganya di diskon menjadi 39.900 dan 54.600. Nah, dengan terjadinya seperti ini, dengan adanya harga coret begini, pembeli menjadi lebih tertarik, teman-teman. Kita coba bayangkan aja, teman-teman, misalnya ada orang yang jualan celana ya di sini. Kemudian toko yang satu memasang harga 50.000 tapi nggak pakai diskon. Kemudian di sampingnya lagi ada toko yang memasang harga 100.000 tapi dicoret, di diskon 50% menjadi 50.000. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalkan belanja mau pilih yang mana? Pasti mau milih yang harga 100.000 tapi di diskon jadi 50.000 tentunya. Makanya di sini permainan untuk membuat harga itu adalah sesuatu yang penting teman-teman, untuk teman-teman yang baru berjualan nih, untuk para dropship. Karena kita itu harus bisa mengulik, harus bisa mencari ide supaya para pembeli itu tertarik dengan produk kita gitu. Nah, jadi udah berapa tadi teman-teman? Udah 1, udah 2, ya udah 3 teman-teman tipsnya. Nah, tips selanjutnya yaitu dengan membuat foto produk yang bagus teman-teman. Foto produk yang menarik. Gitu. Kenapa harus foto produk yang bagus? Yang menarik ya, yang penting kalau saya sendiri sih, foto produk itu adalah foto yang menunjukkan produknya itu dengan sangat jelas, bagus, jernih, nggak burik gitu. Nah, jadi dengan foto produk yang bagus, pembeli akan lebih tertarik ke toko kita. Oh iya, ini tips lagi untuk teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan supplier lagi di Shopee misalnya, atau di mana aja, dan kemudian teman-teman berjualan di Shopee untuk jadi dropship. Nah, teman-teman itu harus menghindari foto produk yang diupload oleh teman-teman itu, foto utamanya sama dengan foto supplier. Itu paling harus dihindari banget teman-teman. Karena kalau misalkan foto produk yang diupload itu sama dengan foto supplier, nanti kan otomatis harganya itu pasti beda, mahalan di kita karena kita itu dropship teman-teman. Misalnya di suppliernya itu 20.000, kita jual 25.000, kita pasang foto yang sama, persis plek ketiplek. Ya kalau misalkan ada pembeli yang mau order ke toko kita, nanti produk supplier akan muncul sebagai produk serupa, dan otomatis dia akan pindah ke toko supplier tersebut. Jadi foto utama itu harus diusahain beda teman-teman. Misalnya yang di supplier itu ada foto orang pakai jaket dengan modelnya, dengan pakai model orang gitu. Nah, di toko kita usahain modelnya minimal model yang dipoto itu harus beda, atau backgroundnya beda, atau misalkan foto produknya nggak pakai model, pakai produk aja gitu. Diusahain beda pokoknya. Kenapa? Supaya menghindari produk yang mirip dengan harga-harga yang nantinya lebih murah di supplier teman-teman. Jadi itu harus dihindari banget teman-teman. Oke. Jadi mungkin untuk tips-tips ini memang terlihat simple atau terlihat sepele, tapi ini sangat powerful banget teman-teman untuk toko-toko yang baru dimulai atau toko-toko yang baru dibuka. Karena dengan adanya misalnya seperti gratis ongkir tadi, voucher toko, adanya diskon produk dengan foto yang menarik, nanti para pembeli itu akan lebih tertarik untuk belanja di toko kita teman-teman. Oh iya teman-teman, ada satu tips lagi nih yang paling penting nih teman-teman. Nah, ini kan produk-produk di toko yang lain udah pada ada ulasan nih teman-teman. Nah, dengan adanya ulasan tersebut, terjual berapa, terjual 5 atau ribuan atau ratusan, itu sudah membuat para calon pembeli kita itu lebih percaya ke toko kita. Apalagi adanya ulasan teman-teman. Ini yang paling penting adalah adanya ulasan di toko kita teman-teman. Nah, misalnya di sini kan ada produk kita diupload di Shopee. Kemudian fotonya udah bagus, judulnya udah bagus,
desainnya udah menarik gitu kan, diskonnya udah mantep. Terus di toko kita itu belum ada ulasan teman-teman. Belum ada ulasan, belum ada terjualnya, masih nol, ulasannya masih nol. Nah, pembeli yang udah masuk ke toko kita itu mungkin akan mikir lagi, wah ini produknya gimana? Beneran bagus atau enggak ya gitu kan? Gambarnya bagus, judulnya bagus, deskripsinya bagus gitu. Tapi ini belum ada ulasan. Nah, pembeli itu pasti akan ragu untuk belanja di toko kita. Jadi, usahakan untuk produk yang udah kita upload ke Shopee itu harus ada ulasannya. Caranya ya dengan misalnya kita jualan di WA atau jualan di Facebook atau di Instagram, kemudian ada yang beli, kita arahkan supaya mereka itu belanja di Shopee. Kenapa arahin ke Shopee? Supaya toko Shopee kita mendapatkan ulasan terjual dan ada ulasan foto bukti dari testimoni yang pernah beli, teman-teman. Supaya toko kita menjadi terbangun kepercayaannya atau trustednya, teman-teman. Atau kalau misalkan tidak ada yang order di WA atau di Instagram, teman-teman bisa untuk jual ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Tolong dong beli produk saya di Shopee gitu. Ya beli aja satu, dia beli satu. Nantinya kan di sini ada terjual gitu kan, dan nanti dia suruh kasih ulasan aja ke toko kita dengan foto produk yang real, dengan video produk yang real. Nanti dengan begitu toko kita akan menjadi lebih menarik dilihat oleh para calon pembeli, teman-teman. Jadi kesimpulannya kita harus membuat toko kita itu menjadi lebih menarik, lebih cantik, lebih terpercaya, kelihatannya lebih profesional ya kalau kita itu serius mau jualan, dengan adanya diskon, dengan adanya gratis ongkir, dengan adanya voucher, dengan foto yang bagus. Jadi dengan hal-hal tersebut yang mungkin itu adalah hal yang sepele, namun akan berpengaruh banget untuk toko-toko kita yang masih baru ya teman-teman. Oke, cukup sekian aja untuk tutorial dan tips kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman, dan bisa membuat toko-toko teman-teman yang masih baru dijalankan mendapatkan banjir orderan atau mendapatkan orderan pertama kalian. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.